Baik, selamat pagi rekan-rekan sekalian dimanapun berada. Untuk episode kali ini yang kita bahas adalah mengenai IT security di bank. Walaupun topiknya tentang IT security, sebenarnya pembahasan kali ini tidak terbatas pada IT security, tapi juga terhadap fungsi IT planning, IT governance, IT strategic di perbankan. Oke, langsung saja kita baca email dari salah satu pemirsa. Ceritanya begini, dalam waktu dekat ini saya berencana untuk pindah ke salah satu bank untuk menjadi staf di bidang pengelolaan security. Terus terang, hal ini merupakan hal yang baru bagi saya, di mana selama ini saya bekerja di perusahaan IT swasta yang kebanyakan menghandle tentang jaringan. Nah, ini udah memiliki suatu bekal yang cukup buat saya. Saya mempunyai kekhawatiran besar kalau ternyata nanti ekspektasi pihak bank tidak sesuai dengan yang ada di diri saya. Untuk itu saya berniat untuk belajar dan mengetahui lebih dalam tentang security perbankan. Mohon masukannya. Jadi begini, secara umum seperti sudah disampaikan di episode sebelumnya, bahwa IT itu fungsinya ada 3 besar. Yang pertama adalah IT development, si pengembang aplikasi; IT administrator, dia mengelola memaintain sistem, admin OS, database, network. Saya golongkan di golongan kedua aja, dan golongan yang ketiga adalah terkait dengan IT security planning strategic seperti buka. Nah, khusus untuk IT security sendiri, sebenarnya dari sisi job responsibility ada 3 fungsi besar di dalam IT security. Yang pertama adalah IT security administrator, mereka yang mempunyai power user, mempunyai root account. Kemudian mereka yang berfungsi sebagai IT administratif ini lebih tepatnya melakukan create, delete user account. Dan kemudian ada juga IT security yang bersifat monitoring. Nah, seberapa besar sih sebenarnya fungsi IT security di perusahaan ini? Tidak ada guidance khusus. Ada perusahaan, pengalaman saya cukup besar, mungkin termasuk bank top 10 mungkin ya, dia memiliki fungsi IT security sangat sedikit, hanya sekitar 5 orang, karena fungsi-fungsi administratif dan yang lainnya itu diserahkan ke divisi yang lain. Sementara ada bank yang mungkin bukan termasuk top 10 atau top 50 di Indonesia, tapi tidak termasuk 50 besar, tapi dia mempunyai fungsi IT security hingga 30-40 orang, karena di organisasi tersebut, di perusahaan tersebut, fungsi IT security termasuk di dalamnya menangani business continuity, disaster recovery, dan sebagainya. Jadi pertanyaan yang pertama yang harus diketahui si rekan adalah sebenarnya si bank Anda ekspektasi terhadap IT security-nya seperti apa. Saya yakin kalau misalnya Anda bekerja di perusahaan, si interviewer sudah punya ekspektasi sebenarnya orang seperti apa yang mereka inginkan. Kalau Anda sudah diundang interview, saya cukup yakin bahwa sebenarnya kita memiliki kemampuan yang cukup. Jadi sekali lagi tidak bisa dibandingkan antara bank ranking 9 dengan bank ranking 10. Bisa jadi bagaimana strategi pengelolaan IT security-nya bisa berbeda jauh. Cuman sebenarnya yang ingin saya tekankan kepada teman-teman, khususnya yang akan menghadapi tips interview, sebenarnya banyak kasus yang dibutuhkan dalam bidang IT security pada perangkat di lapangan itu tidak melulu berhubungan dengan teknis. Cukup banyak kaitannya dengan peraturan Bank Indonesia, cukup banyak kaitannya dengan awareness dengan user, bagaimana sosialisasi tentang pentingnya keamanan security dan sebagainya. Jadi saya rasa sebenarnya tidak perlu takut, tidak perlu ragu-ragu untuk mencoba melamar, untuk mencoba kerja dalam bidang security perbankan. Kalau kasus di email yang saya terima ini, kalau sebelumnya sudah bekerja di perusahaan IT yang kebanyakan menghandle network, buat saya itu sudah 70 atau 80% dari ekspektasi manajemen, ekspektasi perusahaan untuk meng-hire Anda. Jadi sebenarnya udah
lebih dari cukup secara teknis, tinggal sambil berjalan bisa lihat-lihat peraturan tadi sumbernya dari mana. Sebenarnya di Indonesia ini paling mudah, sumbernya adalah dari peraturan Bank Indonesia, dokumennya publik, bisa dilihat ketentuan-ketentuan yang apa saja yang diatur oleh perbankan. Nomor 1 dari peraturan Bank Indonesia, nomor 2 bisa di refer di standar-standar internasional di bidang pengawasan perbankan. Cuman saya kira untuk caching, untuk keamanan jaringan, security secara umum hampir tidak ada bedanya di bank dan non-bank. Mungkin yang lebih spesifik adalah mengenai aturan dari peraturan Bank Indonesia. Sekian untuk rekan yang sudah menghubungi saya, tetap semangat, tetap mencoba. Ini saya lihat ada ini di JobsDB untuk per hari ini untuk lowongan IT security sudah ada 3 lowongan per hari ini yang mencari IT security. Jadi saran saya jangan, sama seperti prinsip yang sudah saya sampaikan di episode-episodenya, jangan membatasi diri hanya untuk bekerja di perbankan. Kalau Anda memang punya latar belakang IT security, saya kira walaupun memang kesempatan terbesar adalah pengalaman saya lebih banyak kebutuhannya di perbankan, namun di industri-industri lain pun kesempatan berkarir sangat besar. Sekian, terima kasih.